Rp500.000 menggunung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Jika dihitung, tingginya mencapai 2 meter di sejumlah sisi dengan jumlah mencapai 2 triliun. Namun uang sitaan itu belum semuanya dipamerkan oleh Kejagung, sebab ada 11,8 triliun yang disita penyidik dalam kasus yang menyeret Wilmar Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan uang sitaan sebesar 11 triliun rupiah ini berasal dari 5 korporasi yang bernaung dalam Wilmar Group terkait dengan kasus korupsi ekspor crude palm oil. Ini merupakan penyitaan paling banyak dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan pantauan di lokasi, dari total uang 11 triliun rupiah yang disita, penyidik menghadirkan uang tunai sebanyak 2 triliun rupiah. Uang pecahan Rp100.000 ini ditaruh dalam kemasan plastik yang terkantungnya berisi 1 miliar rupiah. Tumpukan ini meninggi hingga memenuhi setengah ruangan gedung Bundar Jampitsus yang baru direnovasi. Adapun Direktur Penyidikan Abdul Kohar dan Direktur Penuntutan Sutikno tampak duduk di kursi di tengah tumpukan uang-uang tersebut. Bahkan tinggi tumpukan ini melebihi kepala para penyidik yang menangani perkara. Jumlah barang bukti yang ditampilkan tersebut berkali-kali lipat jumlahnya jika dibandingkan dengan beberapa konferensi pers penyitaan sebelumnya. Sebelumnya pada hari Kamis 8 Mei 2025, Kejagung juga menampilkan uang sitaan berjumlah Rp479 miliar yang disita dari 2 anak perusahaan PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Kala itu uang sitaan tersebut ditaruh bertumpuk di hadapan penyidik. Tingginya hanya semeja dan tidak mengelilingi penyidik yang tengah memberikan keterangan kepada awak media. Uang dengan nilai fantastis sebelumnya juga pernah ditampilkan dalam kasus korupsi importasi gula yang menyeret nama ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tommy Bong. Pada Selasa 25 Februari lalu, penyidik menampilkan uang sitaan sebanyak Rp565 miliar yang merupakan pengembalian dari 9 korporasi yang diduga menikmati hasil korupsi. Tumpukan uang ini juga hanya menempati sisi depan meja para narasumber, tetapi tidak sampai mengelilingi penyidik. Berdasarkan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah Rp578 miliar. Artinya ada selisih antara yang dikembalikan dengan total kerugian, yaitu Rp12,7 miliar. Selisih ini disebutkan terjadi karena kerugiannya tidak terjadi di tahun 2016, bukan pada zaman Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.